Hai, salam pencinta militer garis keras. Mengapa TNI Angkatan Udara menggunakan parasut berlubang? Di sini admin akan menjelaskan. Kalian ketahui ada beberapa jenis parasut yang digunakan oleh militer. Untuk misi-misi khusus, misalnya infiltrasi, untuk bisa mendarat di titik tertentu secara akurat, digunakan parasut free fall. Parasut yang umumnya berbentuk kotak ini sepenuhnya dapat dikendalikan hingga mampu mendarat pada titik tertentu secara akurat. Sedangkan untuk operasi lintas udara yang membutuhkan penerjunan pasukan dalam jumlah besar dan dalam waktu singkat digunakan parasut jenis statik. Parasut ini terhubung dengan tali statik yang diikatkan dengan kabel baja pada pesawat ketika penerjun melompat. Tali ini secara otomatis akan membuka parasut. Bentuk parasut ini adalah bundar mirip seperti mangkok terbalik. Parasut statik tidak bisa dikendalikan secara maksimal seperti jenis parasut free fall. Parasut statik dikendalikan secara terbatas, misalnya untuk menghindari tabrakan antar penerjun serta menghindari pohon saat akan mendarat. Pada latihan penerjun statik yang dilakukan oleh TNI, seringkali kita perhatikan bahwa parasut yang digunakan tampak berlubang-lubang. Seolah-olah parasut tersebut sudah robek di beberapa bagian. Apakah TNI menggunakan parasut rusak untuk latihan terjun payung? Jawabannya tentu saja tidak. Terjun payung merupakan kegiatan yang berbahaya sehingga faktor safety dan keselamatan selalu diperhatikan. Peralatan yang digunakan dalam terjun payung, terutama parasut sebagai alat utama, harus dalam kondisi yang sempurna. Tidak boleh ada cacat sedikit pun. Selain kondisi peralatan, cara melipat parasut tidak sembarangan, ada cara melipat dan mengikat talinya. Setelah mendarat dari terjun payung, setiap prajurit harus melipat sendiri parasutnya kembali. Namun ini hanya sekedar untuk bisa dikemas atau dimasukkan kembali ke wadahnya. Tetapi untuk melipat parasut sebelum digunakan harus dilakukan oleh personil khusus yang memiliki kualifikasi mengemas. Parasut sebelum digunakan, personil ini disebut sebagai reader. Teknik melipat parasut ini memastikan parasut bisa berkembang saat terjun. Kondisi peralatan dan prosedur yang dilakukan sebelum terjun payung memastikan kegiatan terjun payung dapat dilakukan secara aman. Jadi adanya lubang-lubang pada parasut bukan karena parasut sobek atau parasut rusak, melainkan lubang itu memang sengaja dibuat sejak keluar dari pabriknya memang seperti itu. Tidak hanya TNI, parasut yang digunakan untuk terjun statik di negara-negara lain juga memiliki lubang-lubang, hanya saja desain parasut yang bermacam-macam. Misalnya beberapa parasut statik yang digunakan militer Amerika memiliki desain yang berbeda-beda. Parasut tipe T-10 memiliki lubang berbentuk celah vertikal. Parasut tipe T-11, parasut ini berbentuk kotak sekilas mirip tahu sumedang. Parasut ini juga digunakan oleh Amerika. Parasut ini memiliki sobekan di keempat sisi sudutnya serta sobekan horizontal di keempat sisinya. Parasut tipe MC-6, lubangnya berlubang-lubang, kotak di bagian belakang dan celah vertikal yang di samping kanan kiri yang dapat digunakan sebagai pengendali. Parasut tipe D-10, parasut ini digunakan oleh pasukan Rusia, memiliki dua sobekan yang terletak di bagian bawah. TNI Indonesia menggunakan parasut tipe MC-1, mulai dari MC-1A, MC-1B, MC-1C. Parasut MC-1 digunakan TNI sudah diproduksi oleh perusahaan dalam negeri. Misalnya PT Langit Biru Parasut dengan produk LBP MC-1. Sedangkan dari PT CV Maju Mapan dengan nama produk Garuda P1. Ciri parasut MC-1 adalah adanya dua lubang vertikal dengan cabang mendatar di bagian atas mirip seperti huruf T kecil.
dan juga lubang-lubang berbentuk kotak berjajar di bagian bawah. Sekarang, mengapa parasut harus diberi lubang dan apa kegunaannya? Parasut berfungsi untuk memperlambat kecepatan jatuh dari penerjun memiliki penampang yang luas. Penampang ini akan menghasilkan drag hambatan udara yang besar sehingga kecepatan turun dari penerjun diperlambat dalam kecepatan yang aman. Berdasarkan ketentuan Kementerian Pertahanan Nomor 1281 Tahun 2014 tentang Standar Militer Indonesia Nomor SMI STD 8305/0001 tentang payung udara. Kecepatan jatuh yang ditentukan antara 3 hingga maksimal 6 meter per detik. Pada saat digunakan payung udara atau parasut statik yang berbentuk bundar akan memerangkap udara di dalamnya. Pada akhirnya, udara ini harus keluar. Jika parasut rapat, maka udara akan keluar dari bagian bawah ke samping dari semua arah. Aliran udara seperti ini akan mengakibatkan parasut bergoyang, mengakibatkan penerjun terbanting keras ke tanah saat akan mendarat. Untuk menstabilkan gerakan parasut, maka diberilah lubang-lubang pada parasut sebagai tempat keluarnya udara. Dengan diberi lubang udara, bisa keluar secara terkontrol sehingga parasut menjadi stabil. Lubang umumnya dibuat lebih banyak di bagian arah belakang penerjun. Hal ini memberi sedikit daya dorong ke depan sehingga pada saat mendarat tubuh penerjun sedikit bergerak ke arah ke depan dengan gerakan seperti ini, maka penerjun akan lebih mudah menjaga keseimbangan. Tidak hanya jika saat mendarat bergerak ke belakang, penerjun pasti akan jatuh terjengkak.